Trump naikkan tarif. China balas dengan menghapus dolar dari sistem dunia. Ketika Trump dengan arogannya menaikkan tarif hingga 145% kepada China, mereka tidak membalas dengan militer seperti yang biasa dilakukan AS. Mereka membalas dengan teknologi. Belum lama ini, China meluncurkan sistem pembayaran lintas negara dengan yuan digital. Tanpa SWIFT, tanpa dolar, ya, tanpa Amerika. Indonesia, Arab Saudi, Iran, Singapura, semua bergabung. Inilah senjata ekonomi China yang diam-diam sudah mengguncang dunia. Apakah ini akhir dari dominasi dolar? Ataukah ini awal dari perang baru tanpa peluru? Tahukah kamu pada tanggal 7 April 2025, Zhongguo Renmin银行, Bank Sentral China secara resmi mengumumkan bahwa sistem pembayaran lintas batas berbasis digital yuan telah terkoneksi penuh dengan 10 negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei. Dan 6 negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Qatar, Oman, dan Kuwait. Langkah ini mencakup lebih dari 38% volume perdagangan global, menandai lompatan besar dalam proses internasionalisasi renminbi. Majalah The Economist bahkan menyebutnya sebagai pertempuran pembuka Bretton Woods 2.0. Sistem ini menggunakan teknologi Distributed Ledger atau DLT, yang memungkinkan penyelesaian transaksi hanya dalam hitungan detik. Misalnya, uji coba antara Hong Kong dan Abu Dhabi menunjukkan transfer digital yuan lintas batas selesai dalam 7 detik. Dengan biaya turun drastis dari 2 hingga 5%, SWIFT menjadi hanya 0,06%. Contoh nyata dalam proyek Two Countries Twin Parks antara China dan Indonesia, Bank Industrial menyelesaikan pembayaran lintas negara pertama hanya dalam 8 detik, 100 kali lebih cepat dari sistem tradisional SWIFT. Sistem ini mendukung konversi langsung antara digital yuan dengan mata uang lain seperti dolar Hong Kong dan dirham, sehingga mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Contohnya, Xiamen Qinglong Motor saat ekspor ke Singapura mampu menghindari kerugian senilai 1,2 miliar yuan akibat fluktuasi dolar AS. Smart Contract juga memungkinkan pelacakan logistik dan pembayaran bea cukai otomatis. Pelabuhan Ningpo ini mengintegrasikan sistem blockchain untuk menyatukan hak milik barang, pembayaran dan logistik, meningkatkan efisiensi bea cukai hingga 400%. Keren kan? Sistem SWIFT yang dimonopoli AS memiliki proses sangat lambat, hingga 3-5 hari dan biaya sangat tinggi. Melalui digital yuan, 数字人民币, China kini dapat berdagang langsung dengan ASEAN dan Timur Tengah melalui blockchain, melemahkan dominasi dolar AS dalam sistem pembayaran global. Tanpa perlu khawatir diblokir AS, seperti halnya mereka membekukan 300 miliar dolar aset Rusia. Fakta mencengangkan pada tahun 2024, Arab Saudi menyelesaikan perdagangan minyak senilai 18 miliar dolar menggunakan digital yuan, langsung menghindari resiko sanksi AS. China dan ASEAN menandatangani perjanjian pengakuan bersama pembayaran digital, menciptakan standar baru di luar sistem SWIFT. Di kawasan Teluk, kolaborasi dalam petro-yuan mulai menggoyang fondasi petrodolar hari ini. Pusat perdagangan barang grosir terbesar di dunia, kota EU, China, meluncurkan solusi e-Zhifu, e-Pay berbasis digital yuan, menurunkan biaya transaksi UMKM hingga 40%, mencakup lebih dari 100.000 pelaku usaha. Hasil nyata, salah satu platform e-commerce lintas negara melaporkan peningkatan konversi pesanan dari Asia Tenggara sebesar 27% setelah menerapkan digital yuan. Sistem SDRC, hak penarikan khusus berbasis digital yuan, telah mulai digunakan dalam perdagangan minyak mentah dan biji besi.
Pada Q1 2025, 24% perdagangan minyak Timur Tengah diselesaikan dengan RMB. Setelah dompet digital Hong Kong dan Shenzhen terhubung, volume transaksi saat Tahun Baru Imlek 2024 melonjak 300%. Fitur anti penipuan untuk lansia telah mencegah transaksi ilegal senilai 2,3 miliar yuan, meningkatkan keamanan pembayaran bagi mereka yang kesulitan menggunakan teknologi modern. Digital yuan dapat kompatibel dengan mata uang digital bank sentral negara lain. Inisiatif mBridge saat ini telah menghubungkan 17 bank sentral dunia, menyelesaikan proyek percontohan lintas batas senilai 171 juta Hong Kong dolar. Meski blockchain memperjelas transparansi, tetap ada tantangan seperti kepatuhan data lintas batas dan anti pencucian uang. Itulah mengapa Bank Sentral China telah membangun sistem pengawasan transparan yang mencakup 36.000 perusahaan dengan kemampuan mendeteksi risiko embargo bahan baku dari AS. Pengguna digital yuan telah menembus 800 juta pada Maret 2025. Penetrasi di ASEAN dan Timur Tengah terus ditingkatkan, terutama dalam penggunaan terminal pembayaran lintas negara. Bagi pelaku usaha di Indonesia bisa menggunakan digital yuan untuk mengurangi risiko kurs rupiah dolar dan biaya transaksi tinggi. Dengan menghubungkan sistem ke CIPS, efisiensi pembayaran bisa meningkat signifikan. Bagi wisatawan, gunakan dompet digital yuan saat bepergian. Nikmati kurs real-time dan bebas biaya. Di Asia Tenggara, cukup tap to pay, alias sentuh sekali, bayar langsung. Misalnya, HP pembeli dan HP penjual bisa saling transfer e-Chinese yuan, meskipun keduanya sedang tidak terhubung ke internet atau sinyal lemah. Saat tap to pay, kedua perangkat cukup saling bersentuhan via NFC untuk mengirim data pembayaran. Setelah terkoneksi kembali ke jaringan, data transaksi akan disinkronkan ke sistem pusat. Keunggulannya sangat luar biasa, bisa digunakan di kereta bawah tanah, daerah terpencil, atau saat sinyal mati. Sangat cocok untuk situasi darurat atau transaksi cepat, dan mengurangi ketergantungan pada internet di saat kritis. Contoh kasus, seorang turis di China bisa bayar snack di pasar malam hanya dengan tap HP ke mesin penjual, tanpa buka aplikasi, tanpa scan QR code, dan tanpa internet. Fakta paling menarik, China adalah negara pertama di dunia yang menerapkan sistem mata uang digital tap to pay tanpa koneksi internet. Bahkan kartu fisik e-Chinese yuan yang mirip kartu debit pun sudah tersedia dan mendukung tap to pay offline. Bagi hubungan bisnis G2G atau pemerintah, China dapat perkuat kerjasama mata uang digital dengan negara-negara Belt and Road, bangun infrastruktur lintas batas, dan rebut posisi dalam penetapan standar keuangan internasional. Tarif gila-gilaan Trump terhadap China sebesar 145% telah melukai hati China dan membahayakan perdagangan dunia, memaksa China mempercepat transisi menuju sistem pembayaran lintas negara sebagai pengganti dolar. Kesimpulannya, digital yuan bukan hanya senjata balasan, tapi kartu strategis jangka panjang China. Tujuannya jauh lebih besar, memperkuat posisi China dalam perdagangan global. Langkah besar Bank Sentral China ini menandai era baru internasionalisasi renminbi. Melalui terobosan teknologi dan aliansi regional, China sedang membangun sistem keuangan global yang lebih multipolar dan tidak lagi bergantung pada dominasi dolar dan monopoli SWIFT AS yang sudah kuno dan ketinggalan zaman. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan jadi pion atau ikut bersama China menjadi pemain utama di sistem baru ini?